Shalom. Luar biasa. Supaya gak usah lama-lama teman-teman, kita sambut Dr. Vito, Kak Adon, dan Kak Joyce untuk maju ke depan. Mari kita beri tepuk tangan sama-sama teman-teman. Please, be seated. Oke. Oke, shalom teman-teman. Sebelum kita memulai obrolan santai kita, terima kasih Dr. Vito untuk waktunya sudah datang. Terima kasih Kak Adon, Kak Joyce sudah datang. Sebelum kita mulai obrolan santai ini, yuk kita doa sama-sama dulu ya. Bapa kami dalam surga, menguduskan tempat ini, mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar identitas dan panggilan. Berkati Kak Adon, berkati Kak Joyce, berkati Dr. Vito, pelayanan pekerjaan mereka, supaya apa yang mereka saksikan hari ini bisa menjadi berkat dan jawaban bagi setiap teman-teman yang hadir di tempat ini. Kami undang hadirat-Mu, kami undang Roh Allah, biarkan hati kami mengeluarkan hal yang baik daripada setiap mulut kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mungkin sebelum kita ngobrol, saya kasih kesempatan nih, Kak Adon, Kak Joyce, Dr. Vito, mungkin bisa memperkenalkan diri. Kegiatannya apa sekarang, rutinitasnya apa, atau hobinya apa deh. Silakan Kak Adon. Ini ada yel-yel khusus nggak nih kalau yes? Belum ada, atau ada tadi ya? Oh gimana, ajarin. Yang bilang ada tuh, sebelah sana tuh. Oh, betul. Langsung ditunjuk loh. Baris keempat, kolom kedua. Yang pakai kacamata, yang paling cantik tuh. Gimana tadi? Dibantu panitia, dikasih mic-nya. Yes. Ya udah deh gini. Yes. Yes Conference 11. Yes Conference 11. On fire. Thank you, tepuk tangan dong buat kita semua. Iya, thank you Pastor Singgi, thank you untuk Yes Conference. Nama saya Adon Saptowo. Panggilannya Adon, please jangan dipanggil adonan kue. 25 tahun Tuhan berikan kesempatan saya bermusik bersama band saya Bass Jam dari tahun 1994, pasti belum banyak yang lahir, sampai 2019. Jadi Tuhan berikan kesempatan 25 tahun. Setelah itu Tuhan bawa kepada musim yang baru di dunia pendidikan anak, edukasi dan juga di ministry. Singkatnya itu saja, ini istri saya, silakan Joyce. Halo semuanya. Ya, nama saya Joyce, lengkapnya Joyce Pelupesi. Saat ini saya di Early Childhood Education. Kami memiliki sekolah preschool dari usia 1,5 sampai 6 tahun menggunakan metode Montessori. Ini bukan promosi ya gitu, tapi it's a very good method ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya kurang lebih 15 tahun bekerja di corporate, lalu kemudian saya shifting ya my career into menjadi educator. Nah itu yang saya geluti saat ini. Terus kita juga punya komunitas untuk anak-anak yang kurang beruntung namanya 12 Kids Indonesia. Itu aja perkenalannya, Mas. Terima kasih Kak Joyce. Ya, Dr. Vito. Kalau tadi Kak Joyce bilang jangan promosi, tapi saya yang promosi karena anak saya itu sekolah di tempatnya Kak Joyce. Ya, saya Vito, bapak 1 anak, 1 istri. Jadi udah married ya? Udah kan? Tadi Udah married ya teman-teman ya. Kalau punya anak nggak married gimana? Ya, jadi sekarang saya bekerja sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Siloam Hospital. Lalu saya juga punya passion di bidang edukasi, punya channel YouTube. Channel YouTube ya lumayan lah, 400 ribuan subscriber. Ada di Instagram juga, you can check it. Aku memberikan edukasi kepada orang-orang secara awam dan juga kepada mahasiswa. Sekarang tahun ke-15 saya jadi dosen di Fakultas Kedokteran dari sejak tahun 2008. Dan ya saat ini aku enjoy untuk
mengerjakan apa yang Tuhan berikan buat saya untuk saya kelola. Dan saya senang saya bisa sharing di sini nanti. Puji Tuhan, yuk tepuk tangan dulu yuk. Ya, Kak Joyce, Kak Adon, Dr. Vito, kita punya tema yang menarik hari ini yaitu The Calling Beyond Challenge. Kita mau sharing sama teman-teman semua tentang arti panggilan dan identitas. Karena ini yang membuat kita galau, merubah profesi, merubah identitas, udah berumur, belum berumur, latar belakang bisa atau nggak bisa, semuanya karena panggilan. Karena orang kalau kita nggak ngerti panggilan, kita frustasi, depresi, kita anxiety, maka kita melakukan yang enggak-enggak. Nah, saya mau langsung saja pertanyaan yang pertama. Simple. Apakah ini calling saya? Mungkin dari Kak Adon, silakan. Yang sekarang berarti ya? Sekarang. Iya. Thank you Pastor Singgi buat pertanyaannya. Tadi saya sempat dalam perkenalan menceritakan 25 tahun Tuhan berikan kesempatan dalam bermusik. Dan bermusik yang Tuhan berikan kesempatan itu buat saya itu satu anugerah yang luar biasa karena kami Base Jam jadi punya banyak teman-teman di Indonesia. Dan kami sempat berkarya 8 album. Tuhan berikan kesempatan lewat bermusik itulah sebetulnya itu menjadi kendaraan saya percaya. Yang saya percaya adalah kendaraan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah 25 tahun bermusik yang saya lewati itu waktu itu udah benar-benar inilah calling saya. Karena kenapa? Saya sangat suka nyanyi, di mana aja nyanyi. Bahkan saya bisa katakan nggak dibayar aja saya mau nyanyi. Jadi ketika tahu bahwa dengan talenta ini saya bisa melayani Tuhan, tidak hanya berkarir di dunia musik sekuler, justru itulah ketemu kesukaan, kecintaan dengan Tuhan, talenta bermusik, talenta bernyanyi, dan suka traveling. Jadi saya meyakini 25 tahun bersama Base Jam itu adalah calling saya. Nyanyi, ketemu banyak teman-teman di Indonesia, itulah calling saya. Tetapi di pertengahan jalan, ada yang namanya shifting. Nanti mungkin Pastor Singgi akan menggali lebih jauh. Nah setelah shifting tahun 2019, saya ngalamin sesuatu yang sebetulnya mungkin pas dengan tema kita kali ini itu challenge. Bahkan challenge yang sangat berat buat saya itu titik terendah dalam hidup saya, badai kehidupan saya. Nah arah calling saya itu di shifting dan sekarang ini menjalani yang tadi Joey sampaikan di dunia edukasi anak, early childhood education dan juga memberitakan firman Tuhan. Nah bermusiknya 25 tahun yang sudah dilalui udah tutup buku ceritanya. Ya sekarang calling yang baru ini adalah bersama anak-anak, mendidik anak-anak di Indonesia, mendidik anak-anak yang kurang mampu dan memberitakan firman Tuhan. Dan saya yakin inilah calling saya. Wow, tepuk tangan yuk teman-teman. Mungkin bisa ditampilkan satu PPT-nya. Mungkin saya kenalin teman-teman dulu juga, mungkin bukan di zamannya teman-teman nih, Kak Adon, mohon maaf ya. Mungkin teman-teman tahu ya, Ari Lasso, nah itu Kak Adon Soptowo, sebelahnya siapa itu saya nggak tahu. Itu Paul T5. Oh Paul T5, Ya. nah, sebelahnya? Once Dewa ya. Nah, dulu Kak Adon ini termasuk 6 vokalis pria Indonesia pemilik suara tertinggi. Namun itu panggilan pertama loh teman-teman. Saya itu Tuhan rubah, namun bukan berarti gagal. Karena dia tahu rancangan-rancangan apa yang terbaik bagi kita semua. Oke, sebelum kita lanjut, yuk Kak Joy silakan. Berhubung saya educator ya, Pastor Singgi. Jadi saya mau beritahu definisi calling dulu dari saya pribadi gitu. Untuk ngecek apakah ini calling saya atau enggak, saya bikin definisi dari kamus-kamus sekuler ya yang saya cari. Ini baru ngomongin sekuler ya, belum ngomongin rohani nih. Kalau calling itu yang ada 4 tanda yang kita semua harus cek. Yang pertama itu ada strong wish. Strong wish itu adalah keinginan yang kuat untuk melakukan itu. Jadi bukan cuma, gue pengen bikin ini. Tapi kepengennya itu kuat banget. Sampai tidak bisa dihalangi oleh apapun. Gak bisa dilarang. Even itu mungkin oleh orang tua gitu. Jadi ada strong wish yang keluar dari diri kita. Terus yang kedua itu ada strong interest. Strong interest tuh minat yang kuat banget untuk menjalaninya.
interest ya, minat gitu. Nah jadi kalau misalnya kita punya strong interest, artinya pada saat menjalani itu kita happy, ada happiness. Nah yang ketiga, tanda ketiga itu ada strong ability. Strong ability itu benar-benar ada kemampuan kuat yang Tuhan kasih di dalamnya. Nah jadi kalau dulu cita-cita saya tuh kepengen jadi pianis yang terkenal. Ini yang main, ini dulu cita-cita saya nih. Main keyboard, main piano. Dulu kepengennya itu. Tapi ada strong wish, ada yang pertama. Ada strong interest. Tapi yang ketiga, saya nggak punya strong ability. Ternyata setelah dicek bertahun-tahun, udah dikursusin bertahun-tahun. Ternyata saya menemukan saya nggak punya cukup ability untuk melakukannya. Nah yang keempat, kalau kita semua punya 3 yang tadi, artinya yang keempat ada making progress, ada hasilnya dan outputnya itu biasanya besar. Outputnya itu kalau yang Tuhan mau, calling itu, outputnya itu berdampak untuk orang lain. Jadi bukan besar untuk diri kita sendiri, artinya kita making money yang besar untuk kita. Tapi ada output di luar uang yang besar untuk orang lain. Nah kalau ditanya Pastor Singgi, apakah this is my calling? Yes, this is my calling. Karena saya melewati 4 tahapan itu. Wah luar biasa, luar biasa. Ternyata teman-teman, calling itu akhirnya adalah dampak, namun prosesnya tetap progres. Progres bicara tetap ada sesuatu yang baru dilakukan terus menerus yang akhirnya berdampak. Kalau hari ini teman-teman bilang saya nggak temukan calling, jangan-jangan kamu sudah dalam calling, namun kamu nggak menghargai calling kamu. Oke, Dr. Vito, silakan. Ya, 2 pasangan ini sangat humble sih. Puji Tuhan. 25 tahun berkarya itu sebenarnya Bukan sebagian hal yang kecil mudah, yang beliau katakan. Padahal saya masih SMP aja, Kak Adon udah terkenal banget. Gitu. Saya bahkan pernah nonton konser yang pasti dia nggak tahu ya. Zaman dulu, ya gitulah. Saya menjalani dan menghadapi calling waktu masih lebih muda daripada sekarang. Itu mungkin dengan cara yang lebih sederhana gitu. Tadi Kak Joyce, ternyata saya juga dapat pengetahuan sekarang ya, bahwa ada fase, ada tahapannya, dan ada bagiannya calling itu. Saya dulu merasa jauh lebih sederhana daripada itu sebenarnya. Karena saya merasa bahwa calling itu saya dapatkan ketika saya dekat dengan Tuhan. Jadi saya cerita, waktu saya masih mahasiswa, saya tingkat 1, itu umum lah. Teman-teman juga masih pada galau nih. Oke, sekarang udah di Fakultas Kedokteran. Tapi kenapa mau jadi dokter ya gitu ya. Banyak juga yang masih abu-abu gitu kan. Ketika lulus pun masih bingung kan. Nih saya jadi dokter mau jadi apa nih. Ada yang banting setir jadi manajemen. Ada yang kerja jadi tentara. Ada juga yang bingung pilih spesialis apa gitu kan. Tapi aku waktu itu ya sudah. Aku maunya ini gitu. Tapi aku ingat, aku reflect gitu. Apa sih yang waktu itu aku lakukan. Ketika aku masih mahasiswa. Aku punya jatah uang jajan ceritanya, uang makan. Aku potong tuh uang makan, aku pakai buat beli buku. Buku development tapi yang Christian gitu ya. Dengan itu aku berkorban yang harusnya aku naik bis yang lumayan bagus yang AC, aku naik bis yang biasa. Supaya bisa beli buku itu. Dimana orang-orang mungkin berpikir, Vito uang jajanmu gak besar sebenarnya kan. Udah gitu maksudnya kan ya wajar dong kalau kita pergi kuliah kan ya harusnya uang transport, uang makan segala macam ya udah itu gitu. Dan harusnya kita berusaha untuk lulus ujian, itu yang penting kan. Ya itu penting buat saya juga. Tapi menurut saya waktu itu lebih penting juga aku harus tahu aku mau kemana nih. Apa yang Tuhan ingin supaya aku lakukan. Karena aku ada di sini bukan karena aku yang pilih, aku percaya pasti ada campur tangan Tuhan. Dimana ketika kita mungkin masih belum sadar pun bahwa kita perlu campur tangan Tuhan, mungkin Tuhan sebenarnya udah melakukan itu. Contoh ya, saya mau buka suatu kenakalan nih mungkin yang belum pernah saya buka tempat lain. Jadi ceritanya waktu itu gini, waktu SMA itu ada tes bakat minat. Nah tes bakat minat itu ceritanya katanya guru saya, ini untuk menentukan kamu
maunya nanti mau jadi apa gitu. Karena kan mau bakat minatmu nanti kami arahkan. Nah saya bilang, tapi Pak saya sudah tahu saya mau jadi apa, saya bilang gitu. Saya mau jadi dokter, saya bilang gitu. Ya tapi tetap ikutlah katanya gitu. Terus udah gitu kan ada beberapa kelas yang ikut duluan. Terus ternyata mereka keluar hasilnya, ada yang bilang, oh saya mau jadi pilot nih. Ternyata hasil keluar dia bilang, kamu gak cukup bisa jadi pilot. Secara intelektual, secara minat, secara apa, ternyata kamu cocoknya jadi desainer. Jauh banget gitu ya. Jadi dia kecewa sekali kan, dia bilang, aduh padahal saya pengen banget jadi pilot gitu kan. Nah waktu itu aku berpikir, kenapa enggak gitu? Maksudnya emang harus kita menentukan cita-cita kita cuma dari bakat kita apa gitu. Maksudnya kita nggak tahu gitu sebenarnya kan. Jadi itu nggak cuma sedikit, ada beberapa temanku yang lain juga sama. Dia keluar ternyata hasilnya dia pengen jadi insinyur, keluarnya tuh jauh banget. Dia bilang, ini kamu harusnya malah jadi pramugara. Loh, kok pramugara ya? Maksudnya ya itu pramugara juga hal yang baik gitu. Tapi maksudnya kenapa dia pinginnya kok itu kok bisa jauh banget bedanya, ditentukan dari hasil tesnya dia. Nah aku waktu itu dengan segala keterbatasanku, ya waktu masih usia SMA, aku berpikir, aduh ini nanti akan merusak cita-citaku nih. Aku akan menjadi dokter, udah pasti ya. Kenapa aku harus ikut ujian itu? Jadi tahu nggak, aku kabur dari pintu belakang. Jadi nama aku nggak ikut. Jadi ketika orang ujian, aku manjat di pintu belakang itu, terus keluar dari sekolah. Tapi ketika besok dipanggil memang namaku nggak ada kan. Kok kamu nggak ikut? Saya bilang, saya sudah tahu Pak, saya mau jadi apa. Saya mau jadi dokter Pak, jadi nggak perlu tes bakat minat lagi gitu. Strong will ya mungkin. Iya, mungkin gitu. Nah, yang aku yakini ketika aku merasakan kenapa ini seberapa yakin aku gitu maksudnya. Ya aku merasa waktu itu ada saat dimana aku di masa itu, aku tuh setiap hari jam 5 pagi aku bangun, aku puji-pujian dulu. Aku merasa bahwa dengan itu, aku merasa Tuhan begitu dekat dan memberitahukan kepada aku apa yang kira-kira aku ingin lakukan. Dan aku percaya bahwa cita-cita itu bukan sekedar keinginan kita, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang menanamkan apa yang Dia ingin supaya kita lakukan itu ke dalam kita. Itu yang jadi cita-cita. Visi Tuhan ketika menciptakan kita itu menjadi cita-cita dari kita. Karena kerinduan kita itu yang muncul. Nah itu hal yang sederhana yang aku dapatkan. Sehingga ketika aku kuliah waktu itu aku berusaha menjaga keras apa yang aku dapatkan itu. Aku menyisihkan, memang aku punya usaha untuk menyisihkan aku punya uang untuk ya itu beli buku-buku rohani. Despite aku juga harus belajar buat aku sampai lulus juga. Jadi aku mengambil kesimpulan bahwa calling yang aku rasakan itu muncul dan aku bisa merespon itu karena ada kedekatan dengan Tuhan. That's very powerful. That's very powerful. Kadang kita sibuk dalam profesi kita kan. Kita kejar karir. Kita kejar rajin kerja. Namun kita lupa hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata hubungan yang dengan Tuhan yang dekat itu kasih tahu visi Tuhan. Tuhan kasih tahu visinya menjadi cita-cita kita. Berarti hari ini yang harus kita perbaiki bukan cuma ability kita. Namun bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman semua. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang identitas dan panggilan. Teman-teman bisa chat di Slido. Kita akan berusaha jawab sebanyak pertanyaan. Kita akan berusaha seinteraktif mungkin. Siapa tahu mungkin menjadi pertanyaan saudara adalah jawaban doa orang lain juga. Mungkin bukan jawaban bagi kamu, namun jawaban bagi orang lain. Silakan bertanya, panitia akan mempersiapkan. Mungkin pertanyaannya saya akan bagi-bagi, Kak Adon, Kak Joy, sama Dr. Vito. Ya, izinkan saya membagi ya. Jadi kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja lah itu. Betul. Oke, ada pertanyaan pertama, mungkin saya minta, sudah ada pertanyaan. Kita minta Kak Adon. Baru diumumkan langsung masuk ya. Teman-teman reaktif banget, saya suka banget sama teman-teman. Yes. Jadi mereka semua kaget. Karena pertanyaan tidak disetting saudara. Jadi yang menjadi jawaban adalah jawaban spontanitas. Kejujuran dan ketulusan. Dan membuat kita deg-degan sebetulnya. Nanti saya periksa Kak Adon kalau Kayaknya deg-degan. belum mulai materinya udah ada Untung ada pertanyaan. dokter jantung di sini. Tolong dicek dulu. Dan didoakan ya. Gak apa-apa kan, untuk ada dokter jantung, ada pendeta, ada penyanyi kan. Jadi lengkap semua saudara. Ada guru Pak. Ada guru lagi saudara, lengkap semua. Oke, pertanyaan yang pertama mungkin saya berikan kepada Kak Adon. Karena agak berat nih. Karena sebelumnya Kak Adon mungkin penyanyi sekuler, sekarang melayani Tuhan. Saya lihat ini agak cocok gak? Sedikit. Nah, mungkin bisa ditampilkan ini.
Apa bisa semua orang Kristen harus melayani? Bagaimana jika tidak ada panggilan? Bukan kadang-kadang lebih baik jadi Maria daripada Marta? Bos, yang nanya ini sekolah teologi kali ya? Ya cocok lah ditanyanya ke Adon, cocok. Teman-teman Jawabannya bantu di doa sini, ya. Kak Don, jawabannya ada di sini. Saya izin ke belakang dulu ya. Pak Fengki ada nggak? Saya tanya Pak Fengki dulu. Pak Daud. Wow, ini siapa yang tanya? Ayo Orang ngaku. jujur dikasihi Tuhan. Ada hadiah mobil di luar sana menantimu. Thank you Pastor Singgi. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah semua orang Kristen harus melayani? Jawabannya iya. Bagaimana jika tidak ada panggilan? Pasti ada panggilan dalam pelayanan. Bukannya kadang-kadang lebih baik jadi Maria daripada Marta? Harus jadi keduanya. Udah jawab selesai. Oke, simple, singkat, padat, jelas. Enggak Pastor Singgi. Thank you. Saya izin kita baca sama-sama. Tolong buka Alkitabnya, pasti bawa Alkitab kan di handphone. Nanti teman di belakang akan, tim Yes akan menyampaikan Efesus 2 ayat 10. Ini bagus sekali teman-teman. Karena tadi waktu Dr. Vito menyampaikan ada hubungan intim Dr. Vito dengan Tuhan di saat teduh. Calling kita itu semua pasti dari Tuhan. Nah Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas asal kita dari Tuhan Yesus. Tadi waktu kita ngobrol sama Pastor Singgi di ruangan yang sangat enak banget, kopinya enak, makanannya enak, obrolannya enak. Dr. Vito menyampaikan waktu di penciptaan, kita kan diciptakan dari debu ya, dari tanah ya. Tapi ada satu insight medis, karena Dr. Vito ahli ya, teman-teman bisa lihat Instagramnya, ahli banget dalam dunia medis kedokteran. Dr. Vito menyampaikan bahwa debu-debu yang dilihat itu adalah sangat mungkin itu adalah DNA manusia. Karena kita terdiri dari berbagai macam DNA dan Tuhan menciptakan kita. Nah kita asalnya dari Tuhan. Kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Kita serupa segambar dengan Tuhan loh. Tadi Kak Joy sampaikan ada capability atau ability? Ability. Berarti ability yang ada dalam diri kita nggak perlu dipertanyakan lagi. Ability-nya Tuhan Yesus. Dan Tuhan ingin kita itu setelah dipulihkan membawa banyak orang kembali kepada Tuhan agar mereka kembali kepada tujuan yang semula menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau teman-teman lihat Pastor Singgi itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Teman-teman juga. Makanya ability-nya Pastor Singgi, hikmatnya Pastor Singgi, kemampuannya Dr. Vito, dampaknya Dr. Vito di dunia kedokteran, di dunia Instagram, begitu banyak orang-orang diberkati lewat konten yang dibuat oleh Dr. Vito untuk edukasi kedokteran, juga Joyce di dunia pendidikan anak. Itu berdampak bagi banyak orang. Nah, berdampak bagi banyak orang itu bermanfaat artinya. Bermanfaat bagi banyak orang. Efesus 2 tadi mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ya. Nah, pekerjaan baik dalam bahasa aslinya itu adalah ergon. Ergon agathos. Coba sama-sama ngomong ergon agathos. Ergon agathos. Artinya gini, pekerjaan baik yang bukan hanya baik, tetapi pekerjaan baik yang berdampak baik, yang memberi manfaat baik bagi orang lain, bagi banyak orang, dan itu sudah ditentukan sama Tuhan untuk setiap kita. Maka kalau tadi pertanyaannya, mungkin gak sih kita ini punya calling pelayanan padahal mungkin ngerasa gak punya kesempatan melayani atau gak ada calling melayani. Calling kita semua adalah melayani. Tapi izinkan saya ngomong sekarang tentang pelayanan dan dunia marketplace atau dunia sekuler.
ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saya di marketplace 25 tahun bermusik. Dan bermusiknya gak sembarangan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan bawa saya sampai ke, ini bagi kemuliaan Tuhan. Supaya kita merasakan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan membawa sampai ke 29 negara lewat talenta bernyanyi. Jadi waktu Tuhan berikan gift, ability, itu bukan sekedar kita nyanyi di kamar mandi. Atau kita nyanyi di kelurahan atau di RT. Percayalah kita bagi bangsa-bangsa. Makanya celotehan Dr. Vito di edukasi di Instagram. Memang Dr. Vito berpraktek di satu rumah sakit. Tetapi apa yang disampaikan Dr. Vito itu sampai ke seluruh dunia. Konten-konten atau khotbah Pastor Singgi nggak cuma untuk Manado dan Indonesia. Tapi sampai bangsa-bangsa. Apa yang di-create sama Joyce untuk kurikulum, dampaknya itu besar. Nah, bedakan marketplace sama pelayanan. Kita akan mengotak-ngotakan ini pelayanan atau bukan ya. Padahal gini, di marketplace Dr. Vito sedang melayani. Dr. Vito sedang menjadi Yesus bagi orang-orang yang sakit. Pastor Singgi ketika melayani berkhotbah, Pastor Singgi menyampaikan pesan Kristus di gereja. Tetapi ketika berkarya bisnis, Pastor Singgi menjadi gambaran serupa dengan Yesus lewat bisnisnya. Itu juga pelayanan. Waktu saya bernyanyi, tadi teman-teman lihat mungkin gambarnya di depan ribuan orang dan semuanya nggak kenal Tuhan mungkin kebanyakan. Saya pernah manggung di 40.000 orang yang lihat. Ketika saya menyampaikan satu kata saja yang mengencourage mereka, padahal saya menyanyikan lagu-lagu dunia. Itu pelayanan saya. Setelah manggung saya memberikan waktu saya berfoto sama mereka, tuker nomor handphone saya untuk mereka bisa kontak saya supaya saya bisa menceritakan karya Yesus. Itu pelayanan saya. Tetapi ketika saya mengajar Sunday School, itu juga pelayanan saya. Saya sama Joyce mengajar Sunday School. Ketika kami melayani firman Tuhan, itu juga pelayanan. Jadi, menjadi Marta, menjadi Maria itu penting. Marta bekerja, itu pelayanannya. Maria dekat dengan Tuhan seperti tadi waktu Dr. Vito katakan bersaat teduh. Dia sedang melayani Tuhan juga. Dia sedang mengequip dirinya dengan firman Tuhan. Tetapi kalau menjadi Maria saja, tidak menjadi Marta, nggak akan berdampak bagi orang lain. Menjadi Marta saja bekerja, tidak dipenuhi dengan roh Allah yang tadi Pastor Singgi katakan. Kita juga nggak akan sempurna karena kita dari Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan kita melakukan pekerjaan baik untuk berdampak bagi banyak orang. Jadi apapun yang sekarang kau lakukan, tinggal diyakini. Apakah ini calling dari Tuhan? Mau engkau ada di marketplace, mau engkau ada di dunia pelayanan, di gereja, itulah pelayananmu. Engkau harus berdampak bagi orang lain. Ergon agathos, pekerjaan baik yang berdampak bagi banyak orang. Itulah pelayanan kita. Puji Tuhan, luar biasa. Mungkin Kak Joyce mau tambahin dikit? Oh, mungkin ini sudah menjawab semua pertanyaan kali ya. Coba dicek. Siapa tahu. Puji Tuhan. Tapi teman-teman, ini ada satu luar biasa yang dikatakan. Saya teringat satu firman. Kita nggak boleh beda-bedakan deh. Pelayanan di gereja atau di marketplace. Perbuatlah apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Kita coba angkat tangan kita dong. Sama-sama kita mengulangi kata ini sama-sama. Calling saya adalah melayani Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang next, saya mau main kuis sedikit sama teman-teman. Yang benar dapat hadiah dari Pak Andreas. Ya. TV. Hadiahnya apa? Mau ikutan ya? Saya mau nanya juga soalnya. Teman-teman lihat kan Dr. Vito di sini kan? Kalau teman-teman lihat dia ini orang Indonesia. Dari provinsi manakah Dr. Vito berasal? Loh. Gue aja gak tahu. Loh, saya pikir dari Korea loh. Kamu temannya itu kan? Tebak-tebak deh, langsung deh. Panitia bisa bantu mikrofonnya. Yang benar dapat hadiah. Nah. Ayo, siapa? Pertanyaan provinsi ya, bukan suku ya? Provinsi aja, provinsi. Lebih gampang. Gitu. Karena kalau suku banyak kali. Angkat tangan. Ada angkat tangan tolong, bisa? Langsung berdiri Oh aja ada, boleh? berdiri, boleh. Boleh. Berdiri aja. Wah kayaknya, Wah, waduh luar biasa. Namanya siapa? Namanya siapa? Kok malu-malu? Namanya Yoka. Jawabannya dari Kupang ya? Benar gak ya?
Ya dia benar ya. Lahir di Kupang. Lahir di Kupang. Beri tepuk tangan dulu. Orang Kupang, NTT coba angkat tangan. Perwakilan NTT orang Kupang. Banyak orang ini ternyata ya. Sip. Sumber air so dekat. Oke, kita punya pertanyaan nih yang kedua. Yaitu pertanyaan pakai bahasa Inggris nih orangnya nih. Nah, pas untuk Dr. Vito ya. I know myself that I want to do things that glorify Him. But sometimes I wonder if I'm really doing it for Him or I'm doing it for myself in His name. Ini memang jadi pergumulan banyak orang kok. Maksud saya juga. Jadi ini pertanyaan yang benar. Ketika siapapun yang menanyakan hal ini, berarti ya dia justru pertanyaan ini dari Tuhan sendiri. Habiskan waktu bersama dengan dia. Sehingga yang pertama, kita yakinkan diri kita, apakah aku dalam keadaan di mana aku cukup menghabiskan waktu dengan Bapa kita? Kalau kita yakin itu suara Tuhan yang menyuruh kita untuk maju, Tuhan akan memberikan ability itu untuk kita maju. Sama seperti Musa yang ketika dia seperti seolah-olah gak mau karena dia merendahkan dirinya ya. Aduh saya gak bisa. Tapi Tuhan malah menunjuk dia bahwa ini loh, kamu memang ini tugasmu. Jadi mundur dari tugas itu bukan berarti kamu memuliakan Tuhan loh. Kamu tidak mau dimajukan ke depan, misalnya sebagai leader gitu. Bukan berarti kamu merendahkan diri, enggak. Justru kamu melarikan diri dari tugas. Jadi jangan salah bahwa itu bisa jadi ternyata itu adalah tipu muslihat dari yang jahat yang membuat kamu tidak bisa perform. Nah sekarang ketika kamu yakin bahwa oke, Tuhan memang menyuruh saya untuk melakukan ini. Dan ini ada kesannya Tuhan akan bilang bahwa oke ini hati-hati kamu akan bisa jatuh dalam kesombongan. Nah ingat bahwa akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Kan? Tadi baru kita ngobrol juga ya, padahal yang suatu ketika ada dokter senior gitu yang minta saya ngomong di depan mahasiswa. Dia bilang, oke, Dokter Vito coba ceritakan kenapa Dokter Vito ada di posisi sekarang ini. Saya jawab waktu itu pertama, oh it's a blessing. Lalu dulu ini profesor ini dari Kanada, dia bilang no, it's not a blessing, it's a hard work. Saya bilang no, it's a blessing. No, dia bilang it's a hard work. Saya bilang no, it's a blessing. People can do hard work, tapi kalau Tuhan gak izinkan gak akan terjadi. Dengan demikian, kita yakin bahwa kita memang mengakui Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan keberhasilan, dipuji nama Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Dan memang orang yang melihatnya pun mengenal Tuhan dan memuliakan nama Tuhan juga. Amin. Yaitu dengan cara itu kita tidak memuliakan diri sendiri. Karena kita ini memang semuanya ya karena blessing. Ketika kita bilang hard work, kesempatan kita untuk bisa hard work juga adalah karunia Tuhan. Contoh ya, sekarang ini banyak orang yang mungkin ngomong soal privilege. Atau anak-anak muda yang bilang, ya ini aku bangga banget mulai dari nol. So everyone is actually, come on, gak ada yang dari nol banget kan. Even if you think that kamu gak punya apa-apa gitu. Tapi Tuhan yang memberikan kamu kesempatan untuk bisa sampai ke tahap ini. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin memberikan orang tua atau keluarga atau lingkungan yang sama sekali gak mendukung. Itu yang membuat kamu menjadi seorang yang tangguh dan kuat sehingga kamu menjadi menonjol saat ini. Kalau kamu diberikan segala macam yang kamu perlukan waktu itu, mungkin kamu tidak akan pernah jadi orang yang hebat dan punya cerita yang menarik untuk diceritakan. See? So everyone is actually gak dari nol. Tuhan memberikan kamu sesuatu supaya kamu bisa olah itu. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa it's not a hard work, it's a blessing. Even if you doing hard work, it's a blessing itself. Jadi ya muliakanlah nama Tuhan dengan cara mengakui dia dalam segala laku dan jalanmu. Puji Tuhan. Terima kasih Dr. Vito. Ini mengingatkan kita saudara, kesombongan itu harus kita lawan. Terus cari wajah Tuhan, kita dengar suaranya supaya kita tahu bahwa ini adalah keinginan Tuhan. Bagaimana supaya kita tahu kita nggak muliakan diri kita?
Kemanapun kita pergi, muliakan Tuhan. Dan hari ini, setiap kita, mungkin saudara rasa saudara nggak punya apa-apa, saudara nggak punya siapa-siapa. The closing statement is very nice. Tidak ada titik nol. Semua kita punya Tuhan. Tidak ada titik nol. Semua kita punya Tuhan. Terus mungkin saya mau Kak Joyce sedikit sharing nih. Kak Joyce kan salah satu director daripada sekolah. Namun dalam sekolah itu mungkin Kak Joyce juga sharing secara profesional. Namun Kak Joyce juga kan tetap berdampak di luar daripada profesionalitasnya dengan Kak Adon, dengan salah satu ada sekolah ya, di Saparua ya, ada program ya. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman bahwa dalam hektik kita tetap harus ada sesuatu yang kita berikan di luar untuk dampak. Karena salah satu dari gereja kita punya pilar yaitu adalah misi. Karena orang kalau kita cuma masuk ke dalam, it's all about me. It's all about me. Eklesia adalah gereja keluar. It's not about us, it's about others. Tapi kita bagaimana kita memuliakan Tuhan. Silakan Kak Joyce. Jadi pertanyaannya apa, sorry? Jadi pertanyaannya mungkin bisa sharing tentang proyek sekolah. Yang project sekolah. Yes. Iya. Di Saparua, Maluku. Ya kalau yang tadi mungkin mundur ke belakang sedikit, saya tuh 15 tahun kerja di corporate. Apa yang saya tekuni waktu itu karir saya nggak ada hubungannya sama sekali lah dengan pendidikan. Sama sekali nggak ada. Di bidang apa Kak? Mungkin bisa di-sharing. Spesifik nggak apa-apa kok. Supaya teman-teman bisa menangkap sesuatu gitu. Ke departemennya aja ya. Jadi departemennya itu seperti business development. Nah jadi sebenarnya pindah-pindah sih Pastor Singgi. Pernah di marketing, pernah di IT bahkan gitu. Karena kalau kita kerja di corporate sometimes kita bisa dipindahkan karena kebutuhan dari perusahaan tersebut. Jadi mungkin itu bukan callingnya kita, tapi kita dipindahkan karena dianggap mampu, terus karena kebutuhan. Nah jadi setelah mengalami di corporate, tapi di selama saya bekerja di setiap hari Sabtu dan Minggu, saya itu yang tadi saya bilang punya strong will, strong wish, pengen banget, ingin sekali gitu mengajari anak-anak kecil yang tinggal di perkampungan pemulung. Jadi saya meluangkan waktu untuk mengajari mereka. Ada beberapa anak, sekitar 12 anak kita bawa ke apartemen kita. Waktu itu, ini ada nggak ya fotonya ya? Nah itu dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Ya ini apartemennya nggak besar, terus kemudian ada, yang ini di Saparua, ini di Maluku. Kalau ini yang di Maluku. Nah jadi ini yang kedua, tapi yang pertama yang asal muasalnya itu yang ada di apartemen. Itu cuma 12 anak. Iya, dari sejak mereka TKA, ini mereka masih TK dan sampai sekarang kita masih berteman, masih bertemu. Sekarang itu mereka udah SMP, SMA. Jadi ini anak ini, nah ini yang udah gede, semuanya Muslim. Nggak ada yang Kristen gitu. Dan mereka tahu kalau kita Kristen. Ya ini terakhir, baru minggu lalu kita jalan-jalan di Grand Indonesia, Sarinah ya. Itu karena saya suka jalan, jadi saya minta mereka, jalan 5 km malam ini. Jadi kita jalan-jalan. Nah, buat saya itu bring happiness, Pastor Singgi. Jadi kalau itu calling dari Tuhan, pasti ada happiness di dalamnya. Jadi kenapa saya bisa meluangkan waktu? Because itu bring happiness to me. Itu berkat buat saya ya, blessing yang buat saya gitu. Tepuk tangan yuk teman-teman yuk. Berarti calling itu bisa kita nikmati karena itu menghasilkan great happiness. Berarti tidak selalu bicara tentang jabatan atau uang. Apalagi sekarang kan kalau di YouTube paling dengar harta takhta. Nah, terus selanjutnya bisa diganti-ganti itu saudara. Oke, ada pertanyaan juga ini next. Mungkin ini lebih menantang. Mungkin tapi yang pertanyaan ini saya minta mungkin Kak Adon bisa share. Kak Joyce bisa mempersiapkan jawabannya. Dr. Vito juga bisa mempersiapkan jawabannya sebelum nanti kita mau closing statement ya. Pertanyaannya adalah
bagaimana kita merespon panggilan Tuhan saat kita dalam keadaan di titik terbawah. Silakan Kak Adon. Pertanyaan yang sangat baik ya. Karena ada kata titik terbawah. Nah teman-teman, jangan pernah takut dengan titik terendah. Jangan pernah takut dengan lembah kekelaman. Jangan pernah takut dengan kekurangan. Jangan pernah takut ketika ada orang yang mengatakan, kamu gak akan bisa apa-apa. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Kalau anak sebelah, anak tetangga, anak orang lain, oh mereka bisa akan kuliah ke luar negeri. Kalau kamu, keluarga kamu gak bisa. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan ada di titik terendah. Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan, meskipun dalam lembah kekelaman yang Daud katakan, itu titik terendah teman-teman. Gelap, gak ada kejelasan. Tetapi Daud katakan, meskipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, karena tongkat dan gadamu itulah yang menghibur, yang menuntun, yang menguatkan. Artinya tidak ada lembah kekelaman, tidak ada titik terendah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita tanpa penyertaan Tuhan. Nah, saya diberikan pengalaman yang unik dari Tuhan. Setiap pengalaman hidup kita pasti ada campur tangan Tuhan, ada karya Tuhan. Ingat tadi kita baca Efesus 2:10, kita diciptakan Tuhan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Jadi Tuhan sudah preparing kita, mempersiapkan, Tuhan sudah equipping kita, melengkapi kita untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, Pastor Singgi, saya ada 2 keunikan yang Tuhan izinkan. Waktu mau masuk ke 25 tahun bermusik, yang saya yakini itulah calling saya yang pertama. Nah, saya bisa bilang calling pertama karena udah melewati musim ini. Tapi waktu pertama kali tahu bahwa seperti Dr. Vito, sama pengen jadi penyanyi, Dr. Vito pengen jadi dokter, itu dari kecil udah tahu. Jadi setiap ditanya orang, Adon kamu mau jadi apa? Saya tuh dulu benar-benar anak gang, berenangnya di sungai, kulitnya lebih hitam dari ini, dekil gitu. Benar-benar tinggal di kontrakan, nonton TV ke rumah tetangga karena kita nggak punya televisi sendiri. Tapi dari kecil tuh udah Tuhan taruh satu keyakinan gitu, kamu jadi penyanyi gitu. Nah, dari kamar mandi, terus akhirnya latihan di kamar mandi karena gak punya uang buat les kursus vokal. Sampai akhirnya Tuhan bawa ke Base Jam 25 tahun. Itu uniknya apa? Karena saya dari titik kekurangan. Tapi bukan titik terendah saya, titik kekurangan secara ekonomi. Kemudian Tuhan bawa di calling dengan talenta bermusik, talenta bernyanyi sebelum Tuhan ubah. Selain berkarya bersama Base Jam, juga melayani di Sunday School. Terus ketemu sama Kak Joyce juga di Sunday School gitu. Kemudian 25 tahun setelah bermusik, nah ini titik terendah yang betul-betul titik terendah. 2019 saya harus meninggalkan 25 tahun bermusik tadi. Teman-teman bayangin, 25 tahun calling yang udah dijalanin seperti kita membangun sebuah gedung, udah karirnya udah dibangun 25 tahun kemudian tiba-tiba Tuhan ubah semuanya. Karena apa? Karena pita suara yang Tuhan kasih. Nah ini jangan takut sama yang saya ceritakan. Karena kalau Tuhan lakukan, Tuhan siapkan yang lain. Pita suara yang Tuhan kasih itu melengking tinggi. Makanya tadi Pastor Singgi menyampaikan, saya pernah ditulis sebuah majalah penyanyi pria Indonesia dengan vokal tertinggi. Saya ada di nomor 1 waktu itu. Tuhan berikan talenta itu, Tuhan yang beri. Tapi kemudian saya ngalami satu treatment untuk kesehatan tulang saya sehingga pita suara saya itu terimpact. Yang tadinya tinggi akhirnya drop turun karena ada pembengkakan di pita suara yang meninggalkan bekas yang permanen sehingga pita suara nggak balik ke posisi semula. Jadi nada suara saya seperti sekarang, pita suara saya rendah, agak low banget ya suaranya kayak gini. Sebelumnya tinggi banget kayak gitu. Mungkin teman-teman saya minta tolong nanti abis ini coba Google Bukan Pujangga Base Jam. Itu suara saya tahun 96 tinggi banget gitu ya. Nah Tuhan ubah. Pita suara yang berubah bagi seorang penyanyi. Sejujurnya bagi dunia itu bencana.
malapetaka. Karena apa? Sesuatu yang berharga tiba-tiba hilang. Kemampuannya hilang. Tadi Kak Joy sampaikan ada ability. Ability-nya hilang. Nah itu titik terendah. Tetapi karena kita di dalam Tuhan, kita dipersiapkan Tuhan, gak mungkin 25 tahun Tuhan shifting, Tuhan redirection lagi, Tuhan ganti arahnya tanpa penyertaannya. Tuhan tuh tidak sekejam itu. Bukan berarti 25 tahun berhenti, udah kamu sampai sini, calling kamu berakhir, enggak. Tapi Tuhan akan berkata gini, nah 25 tahun bermusik sudah cukup sampai di sini. Kamu sudah menyelesaikannya dengan baik bersamaku, kata Tuhan. Sekarang aku mau bawa kamu ke musim yang baru. Tetapi waktu itu bagi Kak Adon itu titik terendah. Duh gak bisa nyanyi lagi, gak bisa manggung lagi. Kehilangan karir bermusik 25 tahun. Tetapi ternyata di titik terendah itu dalam lembah kekelaman ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan pencerahan yang baru, memberikan arahan yang baru, memberikan calling yang baru di dunia edukasi bersama Kak Joyce dan melayani Tuhan lebih fokus lagi. Ada hamba Tuhan yang ngomong gini, saya ngomong waktu itu seperti Pak Susinggi. Ini Papa rohani saya, pita suara saya udah hilang. Suara saya yang tinggi melengking sudah hilang. Dia ngomong gini waktu itu, saya belum tahu itu maksudnya apa. Dia ngomong gini, Tuhan akan berikan pita suara kamu yang baru, kamu punya suara yang baru. Pikiran saya, pita suara saya akan dipulihkan kembali supaya bisa bernyanyi. Karena dikatakan akan ada pita suara yang baru. Ternyata pita suara yang baru itu setelah saya jalani musim yang baru ini. Pita suara untuk menyampaikan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Artinya, jangan takut di titik terendah. Karena di titik terendah itulah Tuhan mau kasih kamu arahan yang baru, calling yang baru, musim yang baru untuk hidupmu. Luar biasa, thank you. Teman-teman, jangan menyerah ya. Kalau ada sesuatu dalam hidup teman-teman yang diizinkan diambil. Ketika Tuhan mengizinkan satu kehilangan dalam hidup kita, yakin dan percaya Dia akan berikan dan gantikan dan tempatkan sesuatu yang lebih baik untuk memuliakan Tuhan. Kak Joyce, silakan. Saya izin nambahin sedikit sebelum Boleh. Kak Joyce boleh. Supaya teman-teman menyadari. Siap. Kak Adon kan 25 tahun bermusik itu kan kayak sesuatu yang besar, konser gitu. Apakah setelah itu Tuhan ganti dengan sesuatu yang besar? Nah teman-teman, jangan mikir gini, calling Tuhan itu pasti gede banget. Tuhan tuh gini loh, pakai yang kecil untuk berdampak yang ada di tanganmu. Boleh tampilin gak? Di slide itu ada gambar home learning kit yang saya tulis, yang saya buat ya. Nah ini. Kak Don boleh Bagit berdiri dulu. Boleh. 25 tahun ini pegang mikrofon teman-teman. Kena spotlight. Ini spotlight ini semua orang suka. Karena ketika ada di panggung ini lebih tinggi dari teman-teman. Ini menjadi pusat perhatian. Ya lebih tinggi. Kalau di bawah gak kelihatan. Pas naik ke atas itu rasanya beda banget. Wih gue di atas. Wih naik lagi. Wih sampai di atas. Wih pegang mikrofon. Kena spotlight, orang pada Adon gitu ya. Pulang enggak. 25 tahun Tuhan berikan kesempatan berimpact dengan pita suara. Pegang mikrofon. Tetapi di musim yang baru, yang tadi Dr. Vito bilang putrinya itu sekolah di kami. Dr. Vito baru tahu nih sekarang nih. Waktu pandemi, sekolah tutup semua ya kan. Susah kan online, apalagi anak-anak TK usia 1,5 sampai 6 tahun. Yang biasa pegang mic, Tuhan shifting, Dia berikan ability. Saya jadi pegang gunting, pegang penggaris, pegang cutter. Bagi dunia gini, dia gagal. Biasa pegang mic, biasa ada di panggung, biasa di depan ribuan orang dia konser. Sekarang cuma pegang cutter, gunting penggaris di ruangan kecil. Tetapi Tuhan izinkan, Tuhan mengequip saya, Tuhan bersama dengan saya. Saya membuat ini dengan tangan saya, ini handmade buatan tangan Adon ciptaan Tuhan Yesus. Boleh gambar berikutnya? Foto berikutnya boleh tampilin. Ini dibuat oleh tangan saya sampai jadi yang berikutnya. Berikutnya lagi. Nah, ini setiap bulan namanya home learning kit. Tadi Joyce bilang kita pakai metode Montessori.
anak-anak kalau di sekolah belajar pakai material yang ada di sekolah. Waktu online mereka pakai Zoom di rumah, mereka harus pegang material. Gimana caranya? Material semua yang ada di sekolah tuh mahal. Kak Adon bikin replikanya dengan barang-barang yang murah, tetapi sama fungsinya, dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan sampai Singapura dan Australia, sampai ke anaknya Dr. Vito untuk belajar. Dengar dulu. Dampaknya apa? Kata orang, lu pegang cutter sekarang Don. Lu pegang penggaris, nggak pegang mic. Iya. Tetapi Tuhan pakai saya yang sederhana ini untuk bisa menolong 117 anak yang belajar online dengan Homenicat ini. Jangan pikir gini, Tuhan kemarin kan Kak Adon tuh nyanyi. Asal engkau bermanfaat bagi orang lain, ergon agatos, pekerjaan baik. Ini juga pekerjaan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah callingmu. Silakan Joyce, jangan lupa menambahkan. Bentar, Joyce mau nambahin, Joyce. Aku baru tahu nih kalau ternyata anakku selama ini belajar Kak Adon yang guntingin. Soalnya waktu itu memang benar, mungkin bagi yang belum punya anak sih, tapi waktu itu benar-benar waktu zaman awal lockdown itu, kami sebagai orang tua sangat gelisah karena nggak bisa masuk sekolah. Dan saya terus terang aja, saya nggak seberbakat, bukan bakat sih, saya tidak punya pengetahuan seperti Kak Joyce yang bisa mengajar anaknya. Apalagi ya punya keteladanan untuk bisa menggunting ini, saya sih jelas nggak bisa sih. Ya. Dan waktu itu ketika akhirnya kami punya anak bisa disekolahkan di Sunshine yang tepatnya Kak Joyce dan Kak Adon. Itu memang tadi gambar yang tadi tuh, gambar paspor itu. Jadi ceritanya anak itu dibikin supaya dia bisa keliling jalan-jalan ke Paris, ke London. Dia kenal, oh ini ada Big Ben, di sini ada Paris tuh ada Menara Eiffel. Oh di sini tuh bisa naik bus. Kalau naik bus itu kamu perlu tiket, kalau naik pesawat kamu perlu paspor. Itu dibikin di sini nih. Ternyata Kak Adon yang gunting, aku baru lihat. Dan itu persis banget kayak, memang kayak betulan gitu maksudnya ya. Ada yang mau pesan? Dan it's actually maksudnya dengan adanya waktu itu Kak Joyce dan Kak Adon ini, dan itu memang melalui Zoom, itu memang sangat membuat anak kami itu bisa mengikuti sekolah akhirnya. Dan memang itu benar-benar membuat saya ya benar-benar relief gitu ya. Wah ternyata hari ini sekolah dan ternyata dia enjoy gitu. Maksudnya ya aku menjadi saksi nyata bahwa it's really a blessing ya. Benar-benar Kak Adon dan Kak Joyce ini menjadi berkat. Dengan hal yang mungkin orang lain ada yang berpikir ini hal yang sederhana. Tapi bagi saya ini hal yang besar. Thank you. Kita ada kesamaan loh. Thank you ya. Pastor Vito pegang gunting operasi, saya pegang gunting potong-potong bikin. Pastor Vito sekarang ya. Pastor Vito, haleluya. Pastor Vito. Oke, kita doakan nubuatan ini. Amin. Oke Kak Joyce, silakan. Kalau titik terendah saya sebenarnya sedang saya alami sih saat ini Pastor Singgi dan teman-teman semua ya gitu. Jadi titik terendah itu bisa macam-macam bentuknya. Ada yang ekonomi kita tiba-tiba drop, kayak Kak Adon, pita suaranya ini ya terdampak. Nah kalau saya ada kondisi kesehatan memang. Jadi ini saya baru sharing nih, ini kali pertama ya saya bilang. Ini yang tahu nih sebenarnya cuma Dokter Vito. Jadi Dokter Vito membantu saya juga ya untuk menemukan dokter yang tepat. Jadi saya ngalamin sebenarnya yang namanya multiple sclerosis. Nah kondisi itu menyebabkan 24 hours every day saya pusing. Jadi berada di sini di panggung ini, sharing di depan teman-teman semua, itu dalam kondisi sebenarnya kepala saya tuh pusing. Dan pusingnya itu bukan pusing yang biasa gitu, levelnya tuh bisa 1 sampai 10, ini levelnya level 5 sebenarnya, 5 ke atas. Yang kalau teman-teman alami pasti pengennya istirahat di rumah gitu. Nah tapi titik terendah ini membuat saya berpikir bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Kemampuan yang kita punya itu karena anugerah Tuhan. Jadi kalau saya bisa berdiri di sini, bisa sharing sama teman-teman, ini karena kekuatan dari Tuhan, bukan karena diri saya sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman mengalami titik terendah, bersyukurlah karena sebenarnya Tuhan lagi kasih kekuatan ekstra buat kita yang mengalami titik terendah tersebut. Bahkan Tuhan melihat kamu mampu mengalaminya seperti Yusuf ya. Apa yang dialami Yusuf ya sebelum dia akhirnya menjadi berhasil, itu kan titik terendah cukup panjang ya dalam hidupnya gitu. Nah bersukacitalah menurut saya ya kalau titik terendah itu terjadi pada kita, karena Tuhan tetap menyertai dan kita menyadari bahwa kekuatan
yang ada pada diri kita itu adalah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Ternyata jangan cuma gampang ucap syukur waktu titik tertinggi. Titik terendah, ucap syukur teman-teman yuk. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Silakan Dr. Vito. Nah, setiap orang di sini saya yakin pasti punya cerita sendiri. Setiap orang di sini pasti punya perjuangan, pergumulan. Ya mungkin nggak semua orang bisa cerita sama orang lain, tapi kita sendiri pasti tahu kapan dimana kita benar-benar putus asa mungkin atau nggak ngerasa ada jalan keluar. Kita kalau lihat mungkin khotbah atau sharing orang lain, mungkin kita bisa lihat, oh ya kamu begitu, tapi kan sebenarnya kamu masih punya ini gitu. Saya enggak, ya pasti akan banyak alasan dan pasti banyak excuse dan itu normal menurutku. Karena dalam keadaan tersebut, semua seakan-akan nggak ada harapan lagi. Dan itu akan terus evolving. Kalaupun kita bilang sekarang, oh ini titik terendah hari ini, mungkin yang besoknya ada lagi yang lain, dalam versi yang lain lagi. So I can say that Tuhan selalu pegang kendali. Aku percaya bahwa dalam segala apa yang kita alami, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Jadi pegang tangan kanan gimana? Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya. Harusnya kalau Tuhan bersama dengan kita, oh di sini dengan tangan kiri dong ya. Kenapa tangan kanan? Kan Tuhan bilang, Tuhan mengajari aku berperang. Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya. You know, it's maybe like this, Pastor Ejin ya Pastor ya. You still, itu musuhmu di depan Tuhan gini. You know? Tuhan pegang kamu dan Tuhan ajak begini. So aku pernah suatu ketika mimpi hal yang aku sekarang gak bisa lupa. Jadi cerita-cerita aku dalam satu gedung gitu kayak castle yang besar gitu. Ada castle yang besar, aku sendirian waktu itu. Sudah gitu ada semacam bayangan gitu ya, gede gitu. Terus dia kayak mau menerkam gitu. Nah ya udah, terus kan aku kaget ya waktu itu dalam mimpi itu, kaget ya waktu itu ya. Aku lihat ada pedang di ujung, menyala gitu ya. Terus aku bilang, wah ini kalau di film-film nih harusnya aku yang mengalahkan dia nih. Aku ambil pedangnya, ya kan. Tapi ada Tuhan juga, jadi aku bilang, Tuhan tolong aku gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bilang, kasih isyarat bahwa kamu ambil pedang itu, kamu yang tebas dia. So you know, ya singkat cerita ya begitu ya. Aku merasa diriku keren sih di situ ya. Soalnya ngambil pedang, terus aku yang menebas. Tapi Tuhan ada di situ. Kenapa nggak Tuhan aja langsung gitu? Because Tuhan mau kita mengambil kemenangan kita, you know. Tuhan berikan kemenangan untuk bangsa Israel, but Tuhan mau kita berperang buat dia. Ada kalanya Tuhan mau kita memang ya udah, kamu diam aja, saya yang berperang. Tapi ada juga kalanya Tuhan minta buat kita mengambil kemenangan itu, kita mengklaim kemenangan itu. Because ketika kita punya dalam struggle dan kita dalam usaha kita untuk meraih kemenangan itu, disitulah sebenarnya nama Tuhan dimuliakan, tetap dimuliakan juga. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan dengan cara seperti itu. Ketika Tuhan menjanjikan kemenangan, it means we have to take it. Ada kalanya Tuhan bilang, oke, kamu cukup berkeliling dalam benteng itu, bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, bentengnya runtuh. Yes, tapi you have to berkeliling dan bernyanyi kan. Tuhan ngasih kemenangan, tapi kamu harus mengambil itu gitu, dengan cara yang Tuhan perintahkan. Tuhan bisa meruntuhkan bangunan depan kita atau Tuhan meruntuhkan masalah kita. Tapi kita yang mengambil sikap bahwa kita percaya apa yang Tuhan bilang dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi nggak berarti kalau kita mau ujian besok terus oke, Tuhan bilang aku pasti lulus. Oke, that's why kalau gitu ya udah tidur santai aja. Ya enggak gitu. Tetap kita lakukan apa yang benar dan Tuhan akan memberikan jalan itu ke depannya. Tuhan mengajar kita berperang. Kita harus berperang juga dengan tangan Tuhan berserta kita. So create your own story. One day, you will be here. Tuhan kasih kesulitan itu, tantangan itu Tuhan izinkan. Sampai kepada kita semua, bukan untuk kita dikalahkan. Tapi untuk kita menjadi pemenang. Kita tahu rasanya, single-handedly. Bukan dari cerita orang, kita sendiri pernah merasakan bagaimana sulitnya. Dan bagaimana kita memenangkan itu dengan bantuan, dengan berkat dari Tuhan. Sehingga ketika ada orang lain nanti butuh ceritamu, they need your story. Kamu pernah gak titik terendah begini? You can create your own story. You can tell it. Dan nama Tuhan yang dimuliakan dengan itu.
Jadi teman-teman, ceritamu adalah cerita kemenangan. Di mana Tuhan yang pegang tanganmu. Bukan cuma sekedar pegang menggandeng, namun dia berperang mengangkat tanganmu bersama-sama. Jangan takut, jangan khawatir, tetap melangkah bersama Tuhan. Kak Adon, Kak Joyce, Dr. Vito, thank you for sharing. Before we close, saya minta Kak Adon, Kak Joyce sama Dr. Vito bisa kasih closing statement yang terakhir dengan satu kekuatan yang luar biasa, yaitu keberanian untuk melangkah dalam panggilan, walaupun di panggilan yang berbeda, di musim yang berbeda, bahwa kita nggak jadi orang yang ikut cuma tren aja. Waktu orang bikin jual lohan, kita jual lohan. Waktu orang buka startup, kita buka startup. Waktu orang buka jadi konten kreator, YouTuber, kita ikut jadi YouTuber. Waktu orang jadi konten kreator, kita ikut jadi konten kreator. Waktu orang jadi Instagramer, kita ikut jadi Instagramer. Pada akhirnya kita hanya mencari apa yang tren bagi orang lain, namun kita lupa panggilan kita. Bagaimana closing statement daripada Kak Adon, Kak Joyce, Dr. Vito, panggilan dan keberanian tersebut melangkah dalam panggilan berbeda dan musim yang berbeda. Mungkin saya mulai duluan aja, gak apa-apa ya, biar random. Siap. Mungkin saya minta teman-teman semua buka firman Tuhan ya, Pengkhotbah 9 ayat 10, mungkin bisa ditampilkan juga di depan. Nah, ini ayat ini benar-benar recently ya, baru saya dapatkan dan memberkati saya ya. Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Ayat 10. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin belum yakin dengan callingnya apa, bahkan belum menemukan sama sekali, ada yang tahu tapi ragu-ragu gitu, atau bahkan seperti sudah ada yang pernah di titik terendah atau saat ini ada di titik terendah. Nah, Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, jadi kalimat ayat ini meminta kita untuk melakukannya sekuat tenaga. Jadi dalam kondisi apapun kita, even itu dalam titik terendah, respon kita adalah tetap berkarya untuk Tuhan, melakukan pekerjaan baik yang profitable, yang menguntungkan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri, itu dengan sekuat tenaga. Karena nantinya kalimat berikutnya sebenarnya tidak enak ya, tapi it's very good. Tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Artinya selama Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, kerjakanlah pekerjaan baik yang menguntungkan untuk orang lain dengan sekuat tenaga. Itu sih, Pastor Singgi. Terima kasih Kak Joyce. Very nice closing statement. Ya. Miliki hubungan yang intim sama Tuhan. Karena tanpa hubungan yang intim sama Tuhan, kita nggak dapat kekuatan. Saya senang waktu tadi Dr. Vito sampaikan ada saat teduh. Teman-teman masih muda, punya banyak waktu. Kalau kita yang udah di sini, pikirannya banyak bercabang. Ngerjain ini, ngerjain itu. Aduh, anak belum diantar. Segala macam. Teman-teman masih punya banyak waktu. Karena Kak Adon ingat seusia Kak Adon di teman-teman punya banyak waktu. Tetapi Kak Adon juga ingat, ternyata aku buang banyak waktu itu. Aku menyia-nyiakan waktu banyak. Sekarang waktu itu terasa kurang banget. Nah teman-teman, miliki waktu khusus sama Tuhan. Karena kau kan cari calling. Aku pengen tahu nih panggilanku apa. Rencana Tuhan tuh apa, kehendak Tuhan apa. Kita dibuat sama Tuhan Yesus. Yang tahu calling kita hanya Tuhan Yesus. Bahkan maaf, papa mama kita, orang tua kita nggak tahu juga. Hanya Yesus si pembuat kita yang tahu calling kita. Makanya waktu kita intim sama Tuhan, Dia akan ngomong ke kita. Percayalah, Kak tahu dari mana calling? Tuhan sendiri yang akan ngomong. Callingmu ini, panggilanmu ini. Tuhan akan memberikan keyakinan. Ingat waktu Abraham dipanggil Tuhan itu audible. Abraham
pergi ke sana, lakukan ini. Musa lakukan ini. Yusuf lakukan ini. Daud masuk ke pertempuran, kalahkan Goliat. Engkau akan menjadi penulis Mazmur yang luar biasa. Engkau menjadi raja, engkau menjadi pemazmur yang luar biasa. Setiap kita pasti punya calling. Jangan pernah ngomong, aku gak tahu calling. Kata-kata itu dari iblis untuk melemahkanmu. Tapi Tuhan tuh gini, nak, ayo mendekat sama saya, mendekat sama aku mau kasih tahu calling kamu supaya kamu gak salah melangkah. Supaya kamu gak salah pilih teman-teman. Supaya kamu gak salah pilih sekolah. Supaya kamu gak salah pilih kakak rohani. Supaya kamu gak salah pilih gembala. Sehingga kalau engkau ada di tempat ini, yakini karena Tuhan menuntunmu saat ini ke sini untuk mempertajam callingmu. Waktu kita dekat sama Tuhan, kayak sekarang ini sebenarnya Tuhan lagi ngasih tahu sama teman-teman. Saya percaya di beberapa teman-teman Tuhan udah bisikan ke teman-teman callingnya apa. Nah, yang Tuhan kasih tahu tentang calling itu sebetulnya yang tadi Kak Jus bilang dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Ada di tangan kita. Lihat waktu Abraham suruh pilih kan, kamu pilih yang mana? Lot pilih yang mana? Abraham pilih yang gak Lot pilih. Artinya ada di depan kita, ada di tangan kita, ada di hati kita, ada di, tadi Kak Jus bilang ability, kemampuan kita. Waktu Kak Adon di shifting dari nyanyi tiba-tiba pegang cutter, kreativitas, kemampuan pakai cutter, menggunting, mengkrit itu udah ada. Cuma Kak Adon tutup kubur karena suka dengan nyanyi. Tapi waktu di shifting tuh dialihkan sama Tuhan, dibelokkan sama Tuhan untuk calling yang baru, itu sudah ada. Jadi calling itu ada pada dirimu, tinggal Tuhan meyakinkan dirimu gimana caranya supaya kita mengizinkan Tuhan meyakinkan kita dekat sama Tuhan. Enggak dekat sama Tuhan, pasti engkau salah dengan callingmu. Dekat dengan Tuhan, engkau dekat dengan callingmu dan engkau akan, dan tadi Dr. Vito katakan, lebih dari pemenang karena engkau menggenapi callingmu di dalam Tuhan. Thank you. Saya karena sisi pandang seorang dokter, saya menganggap bahwa setiap kita adalah bagian dari tubuh. Ada yang dari tangan, jadi kaki, ada yang jadi mata, jadi hidung, fungsi beda-beda. Tapi semua memuliakan Tuhan. Ketika tanganmu berbuat, orang akan bilang, oh itu Vito, oh itu Pastor Singgi. Ketika matanya melirik, itu matanya bukan Pastor Singgi, tangannya aja, ya kan nggak bisa ya. Satu badan sama. Apapun yang kita perbuat di sini, siapapun yang pegang keyboard, siapa yang pegang kamera, siapa yang duduk di sini, semua punya fungsi. Semuanya memuliakan Tuhan. Dan you can be shine like star dengan itu. Ketika kamu misalkan menjadi seorang, nggak semua orang mungkin menjadi saat itu, menjadi supervisor. Nggak semua orang saat itu menjadi leader, tapi kamu menjadi seorang followers atau seorang jadi anggota tim yang keren gitu. You will be shine. Nggak perlu semua orang posisinya sama di depan spot panggung kan. Ada juga orang yang senang di belakang gitu. Be excellent di situ. Kenapa bisa excellent di situ? Karena tahu itu panggilanmu dan memang Tuhan menciptakan spesifik. You will be there. Anda akan memuliakan Tuhan di situ, di posisi itu gitu. Ketika kita mengetahui panggilan kita, itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Dan bagaimana kita melanjutkan, Kak Adon tadi dan Kak Joyce, saya melanjutkan apa yang sudah di-sharing. Bagaimana kita mengenal panggilan, bagaimana kita mengetahui suaranya, ya dengan kita duduk diam bersamanya. Bagaimana kita mengenal dia, mengetahui apa yang dia katakan, dari mana? Dari firman Tuhan. Kita bisa baca buku apa aja dunia ini, tapi dengan kita mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan, dengan firman Tuhan itu kita orang muda mempertahankan kelakuannya baik dan bersih. Dan dengan demikian Tuhan sudah janji bahwa kamu akan seperti pohon yang tanam tepi aliran sungai. Apa yang kamu perbuat akan berhasil, berbuah melimpah. So dengan tahu bahwa kita ada di situ karena panggilan, kita respon panggilannya, kita jawab, kita mengambil responsibility. Dan kita percaya bahwa dimanapun season kita, musim kita, Tuhan yang pegang kendali buat kita. So ya aku bilang, kalau aku ini pesan reminding untuk saya sendiri juga. Bahwa kita kenal dia, kita respon panggilannya,
kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan Tuhan pegang kendali. It's not our strength, it's Him. Terima kasih. Terima kasih Kak Adon, Kak Joyce, Dr. Vito, untuk pelajaran yang indah pada siang hari ini tentang panggilan. Saya juga meminta setelah ini mungkin Kak Adon untuk memimpin kita dalam worship dan mendoakan teman-teman di sini untuk calling semua. Namun sebelum itu izinkan teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Kita angkat tangan kita berdoa buat Kak Adon, Kak Joyce, Dr. Vito, supaya mereka terus jadi berkat dalam profesi, pelayanan, supaya pada akhir zaman ini orang bukan cuma melihat pendeta saja, namun orang bisa melihat orang Kristen itu keren. Orang Kristen itu bisa muliakan Tuhan. Orang Kristen bisa jadi berkat di bangsa-bangsa dan di semuanya. Kita angkat tangan kita mau berdoa buat mereka. Bapa kami dalam surga Tuhan, setiap tangan kami yang terangkat Tuhan kuduskan dan sucikan. Bukan kami yang memberkati, namun Tuhan yang memberkati mereka. Engkau kuduskan, sucikan Kak Adon, Kak Joyce, Dr. Vito. Jadikanlah mereka cerita-cerita yang indah. Jadikan mereka sejarah-sejarah yang indah. Berikan mereka kisah-kisah yang indah. Supaya setiap orang yang di luar sana bisa percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Supaya setiap anak-anak muda bisa dimenangkan. Kami percaya dari kehidupan mereka ada kemuliaan Tuhan, ada kemenangan Tuhan, ada kekudusan Tuhan. Memberkati pelayanan, pekerjaan mereka, profesi mereka, keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan jadikan berkat. Kami memohon berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Adon, please lead us into worship. Tapi boleh saya tambah sedikit? Boleh duduk dulu. Kita berdiri aja nggak apa-apa. Ketemu teman-teman ini on fire banget. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua dong, on fire banget. Saya tergerak aja nyampein. Joyce boleh minggir dulu, Dr. Vito juga. Teman-teman ada yang perlu teman-teman lihat. Ya namanya Adon Saptoma, orang Jawa ya. Jangan panggil adonan kue ya. Tapi yang lucu di bawah lihat. Lucu tapi keren. Namanya panjang banget gak sih? Dr. Vito A. Damai, itu namanya. Tapi yang di belakang sana lebih panjang dari namanya. Itu nunjukin gini loh, kalau engkau di dalam Tuhan, engkau selalu punya kehausan untuk terus belajar. Gak ada berhenti kata belajar. Tuhan, equip aku Tuhan, aku harus belajar apa lagi. Karena tadi Dr. Vito katakan gini, orang-orang di dalam Tuhan itu pasti powerful, excellent. SPJP dalam kurung K itu apa? Jelasin. K itu konsultan, jadi semacam subspesialis lagi. SPJP? SPJP itu spesialis jantung dan pembuluh darah. Spesialis jantung dan pembuluh darah. Kata spesialis. Engkau harus jadi orang-orang spesialis ya Tuhan. Amin. Itu di depan, dokter. Dokter tuh apa tuh dokter? DR. Sebenarnya ini kurang satu lagi sih, dokter di depan ada lagi. Kurang satu lagi? Iya, dokter mestinya. Terus di belakang harusnya ada FACC sama FIHA. Dr. Vito baru lulus S3. Jadi dokter. Oke. MKes itu apa? Itu magister kesehatan. AIFO itu keren amat. AIFO. AIFO itu ahli ilmu faal olahraga. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Saya satu aja. Nama panjang ini, Dr. Vito tadi sampaikan, bukan untuk bermegah bagi diri sendiri. Tapi bagi Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat kita semua. Thank you Dr. Vito. Terima kasih Adon. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Suara ini udah terimpact teman-teman. Turun 3,5 nada dasar. Tapi saya masih bersyukur Tuhan masih izinkan untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Saya gak mau bernyanyi sendiri. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan sama-sama. Di setiap musim kehidupan kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia rindu hari ini juga meyakinkan dirimu akan callingmu, akan panggilanmu.
Karena dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang menciptakan kita, mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang berdampak baik bagi banyak orang, bagi kemuliaannya. Thank you Lord Jesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. You never let me go to it all. To it all. You are forever. You are forever in my life. You see me through. Dia melihatmu di setiap musim kehidupanmu. Cover me with your hand and lead me in. Tuhan yang menuntun your righteousness, and I look to you. Selalu pandang Tuhan untuk calling kita. Wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi banyak orang, bagi orang-orang percaya, bagi dunia ini. Tuhan mau teman-teman menjadi teladan, menjadi berkat, menuntaskan panggilan dalam hidupmu setiap anak-anak muda. Menemukan panggilan itu terlebih dulu. Dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Tuhan Yesus saja engkau akan menemukan panggilanmu. Hanya dekat Tuhan Yesus saja Dia memperlengkapi, memberikan kekuatan, mendampingimu, memegang tangan kananmu untuk menggenapi panggilanmu. Panggilan itu ada pada tanganmu, pada hidupmu. Untuk kamu, untuk setiap kita, saya dan teman-teman menjadi teladan. Teladan dilihat banyak orang. Teladan menjadi pusat perhatian karena apa? Karena Kristus yang hidup dalam kita, berkarya dalam kita, menuntaskan bersama dengan kita setiap panggilan kita masing-masing. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya banyak orang-orang kembali kepada Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya mereka juga menemukan calling hidup mereka lewat hidup teman-teman yang begitu luar biasa menjadi teladan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini yang powerful Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang rendah hati belajar pada siang ini. Untuk kami betul-betul percaya bahwa Yesus yang sudah memperlengkapi kami, mempersiapkan kami untuk kami melakukan pekerjaan baik, calling kami, panggilan kami yang bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi kerajaannya Tuhan Yesus, yang bermanfaat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami yang masih muda ini Tuhan. Kami begitu lihat banyak kisah yang heroik di Alkitab. Engkau pakai Daud di masa mudanya. Engkau pakai Yusuf di masa mudanya. Engkau pakai Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan mereka masuk ke dalam api tidak terbakar karena mereka tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hal yang sama kami tahu di tengah masalah kami saat ini. Challenge setiap kami berbeda-beda. Bahkan mungkin kami ada orang-orang yang kekurangan saat ini masih ada di tempat ini karena ada orang yang menolong kami untuk ikut conference di tempat ini, di Yes Conference ini. Tuhan, karena ada Tuhan Yesus yang menolong kami. Jadikan kami seperti yang Tuhan mau. Satu hal yang perlu kita lakukan teman-teman, nurut saja apa yang Tuhan mau. Menjadi fleksibel bersama dengan Tuhan karena Tuhan yang akan mengarahkanmu untuk menemukan callingmu. Berkati setiap anak-anak muda ini ya Tuhan Yesus. Berkati mereka. Nyatakan isi hati dan callingmu untuk setiap mereka satu persatu siang ini Tuhan. Sehingga tidak ada satu anak pun, anak muda di tempat ini yang keluar dari conference ini mereka menjadi ragu-ragu. Tapi mata mereka akan dicerahkan, hati mereka akan dibukakan, mereka akan disegarkan dan thank you Tuhan, ini calling saya, ini panggilan saya. Terima kasih Tuhan, tuntun saya terus ya Tuhan, pegang tangan saya Tuhan. Mampukan saya untuk menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap anak-anak muda. Curahkan hikmat-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan pengurapan-Mu. Mereka tidak hanya punya kapasitas, tetapi mereka orang-orang yang diurapi Tuhan. Seperti Engkau mengurapi Daud Tuhan Yesus. Engkau akan mengurapi mereka. Setiap anak muda yang ikut Yes Conference yang ke-11 ini Tuhan. Conference 3 hari ini menjadi conference yang luar biasa. Lebih penting dari pertemuan-pertemuan yang lain karena ada bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk terus dalam setiap acara, bahkan sampai nanti malam, bahkan sampai besok Tuhan. Kami akan dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak muda yang siap menggenapi calling-Mu, yang siap bersama dengan Tuhan on fire, antusias menjadi berkat lewat calling-Mu. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi kita semua dan Tuhan Yesus. God bless you.